Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Lestari dengan NIM 311191123 dari kelas 2C Farmasi. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit beserta cara pengobatannya. Langsung saja, pengertian penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan suatu penyakit kulit permukaan tubuh dan disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Penyakit kulit yang dibahas di sini adalah penyakit kulit yang tidak berbahaya atau dalam arti kata lain tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup orang terkena penyakit kulit tersebut. Namun, cenderung lebih kepada rasa gatal-gatal yang dialami oleh si penderita penyakit kulit atau mungkin juga rasa malu atau kurang percaya diri. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam penyakit kulit, penyebabnya, dan gejala atau cara pengobatannya. Yang pertama yaitu penyakit kulit jerawat. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan penyakit kulit berjerawat, apalagi untuk remaja seperti kita pasti pernah mengalami berjerawat. Nah, penyebab penyakit berjerawat terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel. Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum membuat kulit lembab dan lembut. Nah, untuk obat yang digunakan, ada beberapa pilihan antibiotik yang diresepkan dokter untuk mengatasi jerawat, yaitu contohnya clindamycin, erythromycin, doxycycline. Nah, di sini ada ya contoh obat-obatnya, obat oral ataupun salep. Dan saya akan menjelaskan obat salah satunya yaitu clindamycin. Nah, bagaimana aturan minum clindamycin? Clindamycin harus dikonsumsi secara dengan resep dokter. Ikuti semua petunjuk pemakaian tertera pada label, kemasan, atau resep. Jangan gunakan obat ini terlalu banyak atau sedikit dan lebih lama atau sebentar dari yang disarankan. Nah, apa efek samping obat clindamycin yang mungkin terjadi? Nah, beberapa efek samping clindamycin yang paling umum meliputi mual, muntah, sakit perut ringan, nyeri sendi, vagina gatal atau mengeluarkan cairan, ruam atau gatal ringan, nyeri ulu hati, sakit tenggorokan, dan hentikan penggunaan obat dan hubungi dokter segera. Di sini ada dosis clindamycin untuk orang dewasa yang diminum. Untuk infeksi serius 150-300 mg setiap 6 jam. Untuk infeksi lebih parah 300-450 mg tiap 6 jam. Berikut adalah dosis clindamycin melalui suntikan. Infeksi serius 600-1200 mg melalui infus atau suntikan. Dosis terbagi menjadi 2-4 sama rata. Infeksi parah 1200-2700 mg melalui infus atau suntikan per hari. Dosis terbagi menjadi 2/4 sama rata. Infeksi lebih parah sampai 4800 mg melalui infus per hari. Nah, untuk penyakit yang kedua yaitu penyakit herpes. Di sini ya sudah terlihat gambar penyakit herpesnya. Nah, herpes adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Penyebab penyakit herpes adalah virus varicella. Virus dapat menyerang pada bagian tulang belakang dan otak sehingga penyakit sering cepat sembuh dan kemudian muncul lagi. Nah, obat yang digunakan yaitu obat acyclovir. Obat antivirus yang sering digunakan untuk mengobati luka di sekitar mulut yang disebabkan oleh
virus herpes simplex, herpes zoster, dan cacar air. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati herpes genital. Obat ini tidak bisa dimatikan virus penyebab penyakit sepenuhnya dari tubuh. Namun, obat ini berfungsi untuk mengurangi resiko penyebaran serta mencegah pasien agar tidak terinfeksi virus tersebut di masa yang akan datang. Bagaimana cara aturan pakai obat acyclovir? Minum obat ini dengan atau tanpa makan, biasanya 2-5 kali sehari, seperti yang diinstruksikan oleh dokter Anda. Minum banyak cairan ketika Anda mengonsumsi obat ini, kecuali dokter Anda menyuruh sebaliknya. Nah, beberapa dosis obat acyclovir untuk dewasa. Untuk mengobati herpes simplex, dosis acyclovir adalah dosis awal 200 mg oral setiap 4 jam, dikonsumsi selama 5 kali sehari selama 10 hari. Dosis alternatif, CDC merekomendasikan 400 mg secara oral 3 kali sehari atau 200 mg oral 5 kali sehari selama 7-10 hari dan selanjutnya. Nah, ini apa efek samping acyclovir? Efek samping paling umum acyclovir adalah mual, muntah, diare, nafsu makan berkurang, sakit perut, sakit kepala, kelayangan, kaki atau tangan bengkak. Hubungi dokter Anda bila Anda mengalami beberapa efek samping serius dari penggunaan obat ini. Nah, untuk penyakit selanjutnya yaitu penyakit kurap. Sudah tidak asing lagi untuk penyakit yang satu ini karena sering kita temukan di masyarakat. Kurap merupakan salah satu macam penyakit kulit yang sering diderita banyak orang. Penyebab kurap adalah jamur atau bakteri yang menempel pada lapisan kulit luar. Gejala-gejala kurap bisa dilihat dari warna kulit yang berubah menjadi merah dan bersisik, serta rasa gatal yang tidak bertahankan. Nah, ini ya, terlihat kurap seperti ini. Nah, obat yang digunakan adalah obat anti jamur topikal. Biasanya digunakan untuk meringankan ruam akibat kurap. Obat anti jamur topikal merupakan obat yang dioleskan di atas permukaan kulit dan dapat tersedia dalam bentuk krim, gel, lotion, bedak, atau semprotan. Beberapa obat yang sering digunakan untuk mengatasi kurap adalah obat topikal jenis azol atau clotrimazole, fluconazole, ketoconazole, dan alilamine, terbinafin. Kedua jenis obat ini berfungsi untuk menghambat kerja ergosterol, sebuah komponen pembentuk sel jamur utama. Nah, sudah terlihat di atas ini ya, ketoconazole salep sama ketoconazole tablet. Bagaimana aturan pakai ketoconazole? Minumlah obat sesuai anjuran dokter, biasanya sekali sehari. Obat ini diminum sebelum atau sesudah makan. Meminumnya setelah makan biasanya membantu Anda terhindar dari sakit perut. Jika Anda sedang minum obat antacid, gunakan ketoconazole minimal 2 jam sebelum atau 1 jam setelah menggunakan antacid. Apabila diminum bersamaan, obat ini mungkin saja tidak diserap oleh tubuh. Nah, untuk dosis ketoconazole tersedia dalam 2 bentuk, yaitu oral dan topikal. Untuk oral, umumnya obat ini tersedia dalam bentuk tablet 200 mg. Dosis yang tercantum di atas bukanlah acuan yang pasti. Dalam kebanyakan kasus, dosis ketoconazole yang diberikan oleh dokter tergantung pada kondisi pasien. Bagaimana dosis ketoconazole untuk orang dewasa? Dosis ketoconazole untuk blastomycosis 200 mg secara oral sekali sehari. Dosis ketoconazole untuk chromomycosis 200 mg secara oral sekali sehari. Dosis ketoconazole untuk coccidioidomycosis 200 mg secara oral sekali sehari. Dosis ketoconazole untuk histoplasmosis 200 mg secara oral sekali sehari. Dosis ketoconazole untuk paracoccidioidomycosis 200 mg secara oral sekali sehari. Nah, untuk penyakit selanjutnya yaitu DIS. Ini penyakit yang begitu menyeramkan ya. Terlihat
merah-merah di kulit tuh. Nah, kondisi ini sangat bikin ngilu. Kudis adalah kondisi kulit gatal karena tungau bernama Sarcoptes scabiei. Setelah berproduksi di atas permukaan kulit, tungau masuk ke dalam kulit untuk bertelur dan hal ini menyebabkan kulit terasa sangat gatal di area tersebut. Sebagai reaksi alergi di malam hari, rasa gatal akan meningkat. Tungau yang sangat kecil itu bisa berada di dalam kulit sampai 2 bulan. Scabies atau kudis dianggap sebagai penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik dekat dalam keluarga, playgroup anak, kelas sekolah, panti jompo, atau penjara. Nah, untuk gejala penyakit kudis hampir sama dengan jenis penyakit kulit lain. Ada rasa gatal yang sangat kuat pada beberapa bagian kulit ketika kutu masuk ke dalam lapisan kulit. Cara pengobatannya yaitu dengan menggunakan salep ini ya, Scabimid atau Permethrin adalah obat oles yang sering dokter resepkan untuk membunuh tungau beserta telurnya. Nah, golongannya itu obat keras, kelas terapi topikal, anti jamur, dan anti parasit. Kandungan permethrin 5%, bentuk krim, satuan, penjualan tub, kemasan tub 10 gram dan 30 gram. Penggunaan yaitu untuk membantu mengobati penyakit kulit scabies, penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu, dan mengurangi gatal ruam kulit, kadas, dan kurap. Dosis atau cara penggunaan Scabimid termasuk dalam golongan obat keras, maka dari itu penggunaan obat ini harus dianjurkan dengan resep dokter. Cara penggunaannya yaitu dioleskan sekali sehari di malam hari. Efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan Scabimid yaitu terasa terbakar ringan dan sementara menyengat, gatal, eritema. Nah, untuk penyakit selanjutnya yaitu penyakit panu. Ini juga kita sering ya melihat di kalangan masyarakat gitu, sudah tidak asing lagi dengan penyakit kulit ini. Panu adalah jenis penyakit yang sangat umum dan biasanya terjadi pada semua orang. Panu akan membuat seseorang merasa sangat malu karena bercak putih yang akan terus menyebar. Panu termasuk macam-macam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi akan menyebabkan bercak putih yang akan terlibat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Nah, untuk contoh obatnya saya ngambil satu yaitu miconazole. Obat yang digunakan panu dapat diobati dengan salep atau krim untuk kulit yang mengandung beberapa bahan seperti clotrimazole, belerang, miconazole, dan selenium sulfida. Saya membawa satu contoh aja miconazole yang krim 2%. Jamur, kategori obat resep dan obat bebas. Manfaat mengobati infeksi jamur pada kulit, mulut, kuku, dan vagina. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak 2 tahun ke atas. Nah, untuk dosis dewasa dan anak-anak, krim mengandung 2% miconazole. Oleskan krim 1-2 kali sehari selama 10 hari. Kondisi infeksi jamur pada vagina. Dewasa, krim mengandung 2% miconazole. Oleskan krim 1 kali sehari sebelum tidur selama 10-14 hari atau 2 kali sehari selama 7 hari. Perisai 100 mg per hari, dosis tunggal sebelum tidur selama 7-14 hari. Nah, untuk efek samping miconazole dan bahaya miconazole, beberapa efek samping yang mungkin saja bisa terjadi setelah menggunakan miconazole krim, salep, atau bedak adalah biduran, kulit melepuh, hipopigmentasi, dermatitis kontak, iritasi saluran pernapasan. Untuk penggunaan miconazole oral gel, beberapa kemungkinan efek samping yang bisa terjadi adalah sakit kepala, perubahan rasa lidah, mulut kering, mual, diare, nyeri ulu hati. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit bisul. Ini sudah terlihat di sini ya. Penyebab utama bisul adalah infeksi
infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Nah, gejala bisul dapat timbul di bagian tubuh mana saja yang ditumbuhi rambut atau bulu, termasuk di dalam telinga, namun umumnya bisul terjadi pada bagian tubuh yang sering mengalami gesekan dan berkeringat, seperti wajah, leher, ketiak, pundak, bokong, selangkangan, dan paha. Dan obat yang digunakan untuk mengobati bisul yang umum yaitu gentamisin atau bisa juga kapsida untuk bagian oralnya. Nah, ini salah satu contoh obatnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun banyak gangguan. Presentasi atau penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.